Tadi kita sudah mendengar Pak Bahlil apa yang dipaparkan dalam laporan agenda pertama ini capaian kinerja Kementerian SDM tahun 2025. Dalam catatan kami ini realisasi anggaran Kementerian SDM 2025 ini 13,19 triliun atau 91,32% dari pagunya 14,44 triliun. Lifting minyak juga 2025 rata-rata 605,3 MBOPD atau naik 0,5%, 100,05% dari target APBN. Lifting gas juga 951,8 MBOEPD. Pemanfaatan batu bara total 790 juta ton, ekspor 514 juta ton, 65%. Domestik 254 juta ton, 32%. Stok 22 juta ton atau 3%. Biodiesel juga 114,2 juta kiloliter, naik juga 105,2% dari target. Penurunan impor 3,3 juta kiloliter. Listrik desa 77.000 pelanggan di 1.516 lokasi BPBL. Instalasi terpasang 205.968 jaringan rumah tangga. Target menuju kedaulatan energi, stop impor jenis BBM tertentu, namun catatan 2026 masih ada rencana impor 600.000 kiloliter solar, CN51 1 juta kiloliter aftur, 3,6 juta kiloliter bensin. Sumber air nasional 10.457 yang bisa dikreatifikasi 787 plus penawaran 110 blok migas potensial. DIPA Kementerian SDM 2006 setelah penajaman turun dari 10,12 triliun menjadi 9,34 triliun. Pak Menteri yang kami hormati, saya coba memberikan apresiasi yang penuh terhadap laporan ini, tetapi saya sedikit mengkoreksi. Maksudnya begini Pak Menteri, kita pengen disajikan oleh Kementerian SDM ini data sesuai dengan neracanya gitu loh. Neraca ini sebagai panduan kita untuk mengukur seperti yang kita sajikan ini nih. Dalam ini 2024, ini 2025, ini next 2026 gitu loh. Dalam catatan kita ini kan seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri dalam agenda capaian kinerja ini hanya bentuk laporan yang tidak menyebutkan angka dari sumber pembiayaan. Ini saya contoh ya di kinerja ini. Ini angka yang tidak punya irisan dengan penggunaan anggaran kita seperti kebutuhan mana tadi? Ini. Neraca energi, saya contoh aja neraca energi. Ini tahun 2024. Sumber produksi minyak mentah domestik kita ini berapa gitu. Nah, terus impor minyak mentah kita berapa? Porsi impor kilang kita berapa? Impor BBM total minyak kita tahun 2024 berapa? Sehingga kita bisa mengukur, ya kan? Pada periode 2024 pada periode 2025 ini ada pergeseran angka naik atau turun. Dan juga kita bisa mengidentifikasi persoalan-persoalan di lapangan seperti apa gitu. Ya kan? Karena ini kalau kita bicara tentang energi minyak, gas, ini enggak terlepas dari proses produksi dalam negeri, impor, ya kan? Terus juga kebutuhan dalam negeri, juga kebutuhan untuk memenuhi kuota itu apa aja yang bisa kita kerjakan seperti sumur, lifting, cadangan baru dan lain-lain. Kalau di sini saya melihat ini secara umum aja.
Ya, secara umum. Maksud saya mungkin ke depan 2026 lebih detail lagi artinya dalam catatan kita neraca ini sebagai sangat penting, ya, neraca ini sangat penting sebagai ukuran gitu loh Pak. Ukuran sebagai pembanding, ya. Juga Pak Sekjen ya, sebagai pembanding. Ini 2024 nih, ini 2025, ini 2026. Jadi apa yang akan kita susun dalam kebijakan ini? Jadi kemarin-kemarin saya nggak habis pikir, kok orang perbankan ini ditaruh di sini bisa kerja, ditaruh di sini bisa kerja. Yang lebih ekstrim lagi, Pak Budi Sadikin orang perbankan bisa jadi Menteri Kesehatan. Gimana ceritanya ini? Ternyata Pak, ini harus diidentifikasi dulu permasalahannya apa. Nah dari keuangan ini kita belajar. Pak Purbaya juga pede banget. Ngomong ini, ngomong itu, ngomong ini, ngomong itu. Karena neracanya jelas. Ya kan? Jumlah kebutuhan berapa, sumbernya dari mana, ya kan? Apa aja poin-poin sektor-sektor yang bisa memberikan, memenuhi target-target apa yang menjadi program Bapak Presiden Prabowo. Nah, terkait dengan migas, juga terkait dengan batu bara, Pak. Batu bara ini ada wacana Pak Menteri akan menurunkan produksi batu bara dalam RKAB 2026 menjadi 600 juta ton. Ya, memang kita sepakat bahwa pasal 33 ayat 3 yang sering disampaikan Pak Prabowo dalam pidato-pidatonya itu semua untuk kesejahteraan rakyat. Dan kita harus mengelola sumber daya alam ini sebaik mungkin, sebaik mungkin. Tetapi kalau kita membuat suatu kebijakan, contohnya dengan mengurangi produksi batu bara 2006 menjadi 600 juta ton, kita juga harus disajikan materi Pak Menteri. Materinya maksudnya dampak dari pengurangan produksi batu bara itu. Seperti dampak fiskalnya seperti apa, ketahanan energinya seperti apa, terus industri batu bara yang keuntungannya ini tentu punya dampak lain, juga global dan geopolitiknya seperti apa. Jadi kita bisa disajikan materi sama Pak Menteri itu, ya tidak semua kawan-kawan di sini menguasai atau mengerti. Maksudnya dengan melihat begini, oh iya benar, ternyata kita harus kurangin nih produksi kita nih, karena sebaran ekspor 2024 aja, ini yang paling banyak kita ekspor ini ke India 108 juta, Cina 93 juta, dan lain-lain. Kebutuhan dalam negeri kita 233 juta. Untuk PLTU aja kita 132,81 juta, ini data 2024. Kalau kita turunkan dari 790 ke angka 600, berapa kebutuhan DMO? Pak Gunhar, perhatikan waktu. 1 menit lagi. Iya kan? Belum smelter, semen, kertas, terakhir dan ya, 1 menit ya. Dan yang terakhir Pak Menteri, terakhir ini Pak Menteri, saya kasih tahu masukan, koreksi ya, saya bukan maksud lain-lain, saya kasih tahu, ini kebutuhan dalam negeri PLN kita ini, untuk DMO ini sekitar 240 juta ton kalau tidak salah. Kalau tidak salah 2026 ya, ada PLN nggak di sini? Ya kan? Nah, kalau kita memenuhi DMO ini dengan produksi 600 juta ton, DMO yang 25% kita dari produksi, itu tidak mencukupi. Berarti solusinya, Pak Dirjen Minerba, Pak Tri, jangan 25%, naikin 30 DMO-nya. Jadi walaupun kita pangkas produksi dari 790 menjadi 600, kalau kita naikin dari 25% menjadi 30%, kebutuhan DMO untuk dalam negeri bisa terpenuhi. Bapak Ibu semua, RKAB ini adalah instrumen pemerintah dalam rangka melakukan kontrol pengawasan dan memastikan pengelolaan sumber daya alam kita adalah by design yang mengedepankan kepentingan negara, rakyat, dan pendapatan bagi negara serta lingkungan. Saya mau sampaikan, batu bara yang beredar di dunia, konsumsi batu bara di dunia itu 8,9 miliar ton per tahun. Tapi batu bara yang diperdagangkan itu tidak lebih dari 1,3 sampai 1,4 miliar ton per tahun. Tahu nggak berapa Indonesia suplainya?
516 juta ton, 43% dari total batu bara yang diperjualbelikan di pasar global. Pertanyaannya, kenapa harga batu bara turun terus? Saya malah berpikir, apa mungkin saya sekolah tidak ada di Google ya? Sampai masa produksi market 43% kita kuasai, harganya dikendalikan oleh orang lain. Negara kita ini berdaulat atau tidak? Maka saya katakan pangkas RKB, ini kan hukum supply and demand. Dan ini teori dasar-dasar akuntansi atau teori ekonomi di semester 1 pun kita belajar. Ketika oversupply terjadi, permintaan tidak terlalu besar, harga pasti jatuh. Ini yang terjadi sekarang di dunia. Terus apakah ini kita harus biarkan? Menurut saya kalau ini kita biarkan, kita gagal paham semua. Terus kita harus menggali sumber daya alam kita terus seolah-olah kita ini saja memiliki negara ini. Enggak ada lagi anak cucu kita yang kita harus wariskan kepada mereka. Ini saya pikir tidak seperti yang kita diajarkan waktu kita jadi aktivis. Saya tahu ini pasti banyak orang yang membenci saya. Karena RKB-nya akan dipotong. Tapi untuk Ibu Pertiwi, saya tidak akan mundur. Jangankan selangkah, sejengkal pun saya tidak akan mundur. Dan saya akan hadapi semuanya. Yang penting saya transparan. Yang penting saya transparan. Menyangkut dengan persoalan keadilan DMO. DMO ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Jangan dulu ekspor kalau urusan dalam negeri belum selesai. Jangan pengusaha atau negara. Negara yang atur pengusaha. Tapi negara nggak boleh sewenang-wenang pada pengusaha. Kita ini kan mantan pengusaha, Pak. Jadi kita baku tahu lah sama pelat kuning jangan saling mendahului gitu. Kita paham ini barang. Saya kasih contoh ya. Saudara saya Pak Gunar, listrik, DMO, pupuk, semen. Itu kurang lebih sekitar 200 juta lebih ya. 200 juta lebih. 233 juta itu untuk sebaran dalam negeri tahun 2024. Nah, itu termasuk smelter. Tapi Smelternya kita nanti bikin 2. Karena smelter ini adalah bisnis murni. Sementara semen, pupuk, dan listrik adalah menjadi konsumsi langsung, maka kita bikin 2 harga yang berbeda. Tetapi stok dalam negeri harus cukup, baik smelter, semen, pupuk maupun PLN. Sehingga apa? Kita ini mewakili rakyat Republik Indonesia, bukan mewakili rakyat di dunia sana. Supaya tujuan kita bisa kita lakukan. Jadi menurut saya DMO nggak usah dibatasi. Kalau memang masih kurang kita naikkan lagi lah. Izin Pak Menteri, kita TikTok, izin pimpinan, nggak ada maksud lain. Jadi begini, saya cuma ingin memberikan konstruksi besarnya bahwa produksi kita ini 2025 790 juta ton. Sementara 2026 ini 600 juta ton. Apa yang Pak Menteri sampaikan demi negara kita semua support, kita yakin. Tetapi di sisi lain potretnya bahwa fiskal kita ini defisit 2,92% PDB. Berarti ada terganggu di sini terkait dengan dampak fiskal. Kita punya panja PPN dan panja PNBP. Kita sepakat. Terus satu lagi yang menjadi produsen batu bara di Indonesia ini hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 perusahaan besar yang jumlahnya 220 juta ton berdasarkan data tahun 2023. Tahun 2025 mungkin 250 juta ton. Berarti lebih dari separuh ini hanya dikuasai oleh 8 perusahaan besar ini. Sementara perusahaan kecil yang mempunyai dampak juga terhadap pengurangan batu bara ini tentu berdampak Pak terkait dengan UMKM dan lain-lain seperti itu. Nah, keinginan kita di sini kita sepakat mendukung itu pemangkasan untuk produsen batu bara ini sebesar 600 juta ton, tetapi kebutuhan dalam negeri terkait dengan DMO yang selama ini 25% bisa kita tingkatkan menjadi 30%. Ya, dan ini pun harus punya batas waktu. Berapa lama kita bermain terkait harga dengan terkait dengan harga-harga batu bara di tingkat global. Itu kita strategi gitu loh. Nah, jadi sekali lagi kita Pak Menteri, kita kepengen ya kedaulatan energi, ketahanan energi,
swasembada energi, dan lain-lain, ini memang betul-betul kita jalankan sesuai dengan amanat konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945. Saya sepakat. Saya lanjut menyangkut yang batu bara tadi. Jadi Bapak Ibu semua, bukan berarti kita pangkas menjadi 600.000 kurang lebih, kemudian kita tidak perhatikan target PNBP karena bicara fiskal. Karena ujungnya adalah ketika kita pangkas harga, itu pasti harga pasar insya Allah akan naik. Kalau harga naik akan di-compare terhadap selisih harga pendapatan. Dan kita sudah hitung, saya sudah exercise. Nanti kita melakukan penyesuaian. Aturan yang kita buat ini kan bukan Al-Quran dan Alkitab, harus kaku. Apalagi cuma permen, capman, hanya menteri yang nggak mau mengambil risiko aja kalau nggak mau berubah kalau untuk kebaikan negara. Itu Pak. Saya kalau untuk negara, Pak Gunnar insya Allah lah. Kita ini...